Ibu minta kalau memimpin doa. Siapa yang mau belajar ya? Masih semangat untuk belajar hari ini? Nyanyi Indonesia Raya ya? Bisa semua kan? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Setelah memulai pelajaran, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menelaah pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Yang kedua, yaitu setelah menjawab pertanyaan sesuai dengan teks, siswa mampu menerapkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, setelah mengamati video dan gambar, siswa mampu menganalisis kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan. Sekarang lihat di buku masing-masing halaman 1. Halaman 2 ya. Di teks Raja Punarwarman, Panji Segala Raja. Kalian coba baca dulu, nanti selanjutnya Ibu kasih tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Kepahlawanan Raja Purnawarman. Anak hebat, tahukah kamu apa arti pahlawan? Coba kita simak arti pahlawan dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pahlawan mengandung dua pengertian pokok. Pertama, orang yang menonjol atau menjadi dikenal karena keberanian dan sikap rela berkorban dalam membela kebenaran. Setelah itu, adik-adik kerjakan di buku masing-masing ya. Yang di bawah teks itu di halaman 3 ada bunyi soal itu. Setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. Jawab sampai 1 sampai 5 ya. Ini kerjain ya, nanti kumpulin. Kenapa? Ada yang masih belum ngerti soalnya? Udah ngerti semua? Nanti kalau Ibu akan bagikan LKPD ini untuk kalian kerjakan soal-soal yang ada. Selanjutnya, setelah kita melihat video yang kita nonton tadi, Ibu akan menjelaskan beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama di sini sudah ada Sultan Iskandar Muda, yang dimana Sultan Iskandar Muda ini berasal dari Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Yang kedua yaitu di sini ada foto dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Wafat di Makassar tanggal 12 Juni 1670. Sultan Hasanuddin dikenal dengan ayam jantan dari timur diberikan oleh Belanda karena kegigihannya dalam membela negara Indonesia dari jajahan Belanda. Putra merupakan raja kerajaan Sriwijaya pada abad 9 yang mencapai kejayaan di bidang maritim, politik, dan ekonomi. Sebagian besar kerajaan Sriwijaya di sekitar Kamboja, negara Kamboja, Thailand Selatan,
Sumatera, dan sebagian Jawa. Selanjutnya di sini Ibu ada dua gambar, yaitu yang pertama Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kedua pahlawan ini merupakan pahlawan yang memimpin kerajaan Majapahit pada masa itu. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar, salah satunya di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha, yang dimana kerajaan Majapahit ini terkenal karena Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Mahapati Majapahit, yang dimana bunyinya Lumun Huwus kalah Nusantara Isun, Amukti Palapa, Amung kalah Ring Burung, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Suman Hisup, yang artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran selanjutnya, yaitu Sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakangnya. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman bisa melihat berkat cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan lampu sorot. Baiklah, pada percobaan pertama kita akan membuktikan apakah cahaya merambat lurus. Pertama, kita menyediakan alat dan bahan. Yang pertama yaitu 3 buah karton yang sudah dilubangi, 1 senter, dan 1 lilin yang sudah dinyalakan di ujung sana. Caranya itu adalah menyenter ketika karton tersebut dan menembus lilin yang ada di belakang karton tersebut. Dan dia membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Di sini menggunakan 2 bahan dan alat, yaitu gelas bening dan juga senter. Caranya dapat dibuktikan dengan menyenter pada bagian gelas bening tersebut. Dan ya, cahaya dapat menembus bagian gelas bening tersebut dan memantul ke tembok. Sekarang pada percobaan ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Di sini sudah ada gelas yang berisi air dan sebuah pensil. Semula pensil terlihat lurus, dan ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat patah ketika di dalam air, ketika di dalam gelas tersebut yang berisi air. Kita mengeluarkan pensil tersebut dari gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan lurus seperti semula. Percobaan selanjutnya yaitu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan.
Di sini sudah disediakan 2 buah cermin dan 1 senter. Caranya yaitu dengan menyenterkan pada 1 buah cermin, lalu akan pantul ke cermin lainnya seperti ini. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hasil percobaan kita tentang sifat-sifat cahaya tadi, yang pertama itu cahaya merambat lurus. Kita melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton dan menyenter dan 1 senter dan 1 lilin yang dibakar. Kemudian kita menyenter ke 3 lubang karton tersebut dan menembus api lilin. Percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita menggunakan percobaan kali ini kita menggunakan gelas aqua yang bening. Kita senter menggunakan alat senter dan dapat menembus gelas tersebut. Yang ketiga, percobaan ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan kali ini kita menggunakan 2 cermin dan 1 senter, dan kita senter kaca pertama dengan kaca selanjutnya dapat dipantulkan. Selanjutnya yaitu percobaan keempat, percobaan terakhir, cahaya yang dapat dibiaskan. Dengan cara kita melakukan percobaan tadi menggunakan gelas bening diisi air, lalu ditaruh sebuah pensil, dan hasilnya dapat kita lihat tadi sesuai dengan percobaan kita. Saat dimasukkan ke dalam air, pensil tersebut kelihatan patah. Ketika kita menarik keluar pensil tersebut lurus seperti semula. Doa selesai pulang.